langsung mengajak sekuat daripada tim Mutiara Raya melakukan jabat tangan. Ya, sore hari ini Anda lihat sendiri di mana kita lihat ada beberapa pemain tambahan yang diturunkan oleh sekuat tim Mutiara Raya. Bos, rapat. Bos. Depan dulu, bos. Tunggu pendek. Nah, silakan, please. Kita lihat dua kapten kesebelasan di mana Mulyadi Bayor dan Zulfan Gadu dipercaya sebagai kapten kesebelasan, di mana kita lihat Zulfan mengambil posisi di sebelah selatan dan juga kita lihat sekuat daripada Jupin FC mengambil posisi di sebelah utara. Ya, ini dia pertandingan yang harga jual 7 juta rupiah akan segera kita pentaskan di lapangan yang kita bangga-banggakan karena pemenang pada sore hari ini juara 2 ya, Aman di Pengan. Walaupun masih ada besok sore pertandingan derby bergengsi dua tim tangguh Kecamatan Muara Batu besok sore akan kami pertandingkan, di mana Panji Hitam yang syarat dengan pemain-pemain berpengalaman ya, mereka akan melawan kekuatan tim debutan rumah ini. Namun sekali lagi kami berpesan, karena selama pertandingan kami pentaskan belum ada hal-hal yang memalukan baik dari tim yang kami pertandingkan maupun dari pihak kami penyelenggara pertandingan. Wajar kami ingatkan sekali lagi, menjunjung tinggi sportivitas pertandingan. Bagi kami ini adalah ajang percobaan, namun kami juga mencanangkan event yang lebih besar. Insya Allah nanti akan kami langsungkan setelah pertandingan ini selesai. Ini dia kita lihat Saifuddin nama asli atau Sabirin Idi berikan umpan ke belakang. Kali ini kita lihat langsung umpan melayang, namun kita lihat nyaris saja saya menjadi korban. Kita lihat lemparan ke dalam dilakukan oleh Mulyadi Bayor ya, kapten kesebelasan. Kita lihat Mulyadi arahkan, kita lihat lemparan ke dalam. Sekarang Mutiara Raya langsung mencoba menguasai bola lewat kaki pemain bernomor 79 ini yaitu Abdul Baca. Umpan ke sisi sebelah kanan. Kita lihat ya, Mutiara Raya salah satu tim yang sedang dipersiapkan menuju pentas Liga Indonesia. Nampaknya kita lihat sulit melewati mantan penggawa PSBL Langsa ini ya, Nazar atau Abu Nazar. Kita lihat serangan datang lagi, masih lewat kaki Abdul Baca, berbahaya datangnya bola. Oh, luar biasa. Kita lihat tangkapan yang begitu gemilang, pantas mendapat jempolan penjaga gawang kelahiran Ule Jalan. Kita lihat Faisal Gunawan, kita lihat dengan mudah tadi mengantisipasi tembakan yang keras. Namun kita lihat putra kelahiran posisi Selat Malaka, kelahiran Bandar Sakti, dengan cantik mengantisipasi tendangan yang bisa dikatakan dengan kecepatan tinggi. Tendangan pojok yang pertama didapatkan oleh Mutiara Raya di sebelah kiri mantan gawang LS Mau ini. Kok duel terjadi, namun kita lihat dibiarkan saja. Sundulan pemain PON Aceh ini, Amiril Mukmin, di mana kita lihat dua pemain PON sore hari ini tampil bersama sekuat tim Mutiara Raya, di mana kita lihat ada Rida Umami bersama Amiril Mukminin sore hari ini. Ini dia kita lihat Rido masuk kami, Emrul Fadil, pemain yang pernah terpanggil oleh PSSI 19. Kita lihat ya, cantik sekali, namun pelanggaran di depan wasit Zulkifli terhadap kita lihat salah satu andalan yang didatangkan dari Kabupaten Aceh Timur, Muammar. Umpan panjang di mana kita lihat umpan yang diarahkan kepada pencetak gol terbanyak sementara dengan koleksi 4 angka, di mana kita lihat Khalidi masih menempatkan diri di ranking tertinggi pencetak gol terbanyak saat ini, Abu Nadar. Namun kita lihat Muzakir Mane duluan melakukan ya pelanggaran. Ini dia Riki Ramadan, putra kelahiran Jotring, Kabupaten Birun. Kita lihat kembali berbahaya datangnya bola. Kita lihat hari ini. Kita lihat apa yang terjadi. 2 kali tembakan seperti ini tidak dilakukan. Kita lihat saja giliran daripada Rido Umami. Ya, kita lihat mencoba gawang yang dikawal oleh Faisal Gunawan atau Faisal Jafar, jauh ke depan, tembakan Faisal Jafar, maksudnya kita lihat kepada Sabirin Idi, namun sulit melewati. Kita lihat pemain yang pernah dibesarkan oleh PSLF Lok Semawai ini, Amiril Mukminin. Kita lihat kali ini skema permainan terus diperagakan oleh Rido Umami dan kawan-kawan. Namun kita lihat kali ini kembali sebuah pelanggaran, bola kembali digulirkan. Kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Isra, ya, Isra Luis Isra. Kita lihat di depan pengadil, nampaknya kita lihat sekarang bola berada ya di kaki
pemain Kuping FC, di mana kita lihat pemain yang sangat berpengalaman, Fani Aulia yang pernah bergabung bersama PSMS Medan. Kita lihat mengambil ancang-ancang, ya, salah satu punggawa Laskar Iskandar Muda Aceh United. Kita saksikan, ya, kali ini Fani Aulia dengan kaki kiri membahayakan gawang daripada Zikri Fikrillah. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat hal seperti ini, makanan sehari-hari daripada Zikri. Kita lihat tenang sekali Zikri dengan kaki kiri jauh melayang. Kali ini kita lihat, ya, Mustaqim Mane yang menjadi sasaran. Kembali lagi kita lihat serangan datang lewat kaki Zulfan melebar. Kita lihat anak-anak ini mencoba membangun serangan, namun Muhajir Surya sulit merobos area berbahaya. Kita lihat, ya, CM Nur Fadil dicuri, namun kembali lagi bola dikuasai. Kita lihat oleh Irfanda Utsman. Nampaknya ini yang dinamakan pertandingan final dini pada sore hari ini, karena prediksi kami siapa saja yang memenangi laga, ya, besar kemungkinan mereka yang nanti akan tampil sebagai juara. Ricky Ramadan, pemain yang telah bergabung bersama Ayam Kinantan, kembali ke skema serangan. Kita lihat kali ini Ridho Umami mencoba kembali lagi. Kita lihat sebuah streaming kali ini dari kotak penalti, namun sayang kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya mengakibatkan tendangan pojok yang kedua bagi tim Juping Pusangan. Kita lihat serangan demi serangan terus tersaji. Kita lihat yang dilakukan oleh Mutiara Raya pada sore hari ini. Sudah beberapa kali terancam gawang yang dikawal oleh Faisal. Kembali lagi membuahkan sebuah peluang. Tendangan pojok dilakukan di mulut gawang. Kita lihat serangan kembali datang. Ridho Umami mencoba kali ini melakukan sebuah tembakan, ya, membalikkan badan. Di sana kita lihat masih ada Fani Aulia kerjasama dengan Reja. Namun apa yang terjadi? Kita lihat Reja Bale atau Reja Des Mahendra, pemain yang juga pernah tampil lama sekali bersama tim Pesangan Raya. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Mutiara Raya Kabupaten Pidi. Sekali lagi yang membanggakan kami panitia penyelenggara, walaupun pertandingan tinggal 2 hari lagi sisa, ya, kita lihat serangan datang dari pinggir lapangan pertandingan. Namun kita lihat di sana ada Boy Haki Usman, Abu Nazar, Fani Aulia tenang sekali mencoba mengocek lawan kali ini, menyisir sendirian. Masih Fani Aulia kita saksikan. Namun di sana, ya, lagi-lagi masih ada Isra Luis kali ini. Kita lihat nampaknya sulit mencoba mengembangkan irama permainan. Mutiara Raya terus membangun serangan, terjadi perebutan. Di sana kita lihat mantan punggawa PSPL Langsa Boy Haki Usman terpaksa bersabar. Umpan diberikan kepada Ricky Ramadan, mantan pemain PSMS Medan. Ini dia pemain yang pernah terpanggil oleh Persiraja. Namun pelanggaran dilakukan. Kita lihat oleh kapten kesebelasan Zulfan mendapat teguran. Kita lihat Zulfan tadi dapat teguran. Slow. Ya, penonton yang kami cintai, penonton yang kami bangga-banggakan, kamu sadar diri, hana droni kamonyo bihana arti. Namun prediksi kamu, uronyo lapangan yang didirikan oleh Tarmizi Panjang penuh dengan ribuan pasang mata. Ya, bola berada di kaki Ricky Ramadan, umpan dilambungkan ke mulut gawang. Kita lihat Sabirin yang menjadi sasaran. Namun kita lihat kembali lagi kandas di tengah jalan dari kotak terlarang. Ya, Mulyadi Bayor, maksud kami Mahdi Bayor. Kita lihat bukan sebuah pelanggaran, namun bukan sebuah handball. Ini dia, kita lihat Mustaqim Mane, umpan menyilang, cantik sekali. Abdul Basyar kali ini kaki kiri. Namun kita lihat tembakan daripada tiada lain dan tiada bukan Abdul Basyar. Ya, belum tepat sasaran. Sudah beberapa kali kita lihat serangan cepat dilakukan oleh anak-anak Mutiara Raya Kabupaten Pidi, merepotkan area kotak penalti Juping FC pada sore hari ini. Kita lihat serangan balasan dilakukan, namun di sana kita lihat ada pemain bernomor 25, ya, Muzakir Ruslan berikan umpan, namun sulit merobos area kotak terlarang. Kita lihat bola sekarang berada dalam penguasaan, ya, DM Nur Fadil, Boy Haki. Di sana kita lihat ada pemain bernomor punggung 9 Mulyadi, umpan tarik dari kotak penalti. Kita lihat peluang kali ini didapatkan kembali lagi, namun lagi-lagi dengan mudah diantisipasi oleh Yoga Pradana. Ya, kita lihat serangan demi serangan terus dilakukan, jual beli terus tersaji sore hari ini. Kita lihat Abu Nazar, kali ini sebuah terobosan kita saksikan. Fani Aulia mencoba mengejar, nampaknya kita lihat sulit sekali. Di mana kita lihat putra kelahiran Kabupaten Belanyan Saboh Daipo Urua, Zikri Fikrillah dengan kaki kiri. Kita lihat melambung tinggi. Di sana ada Mulyadi,
Kembali lagi kita lihat serangan, coba dikuasai oleh pemain bernomor 17, Irfanda Usman. Umpan tarik ke mulut gawang. Kita lihat benar-benar sore hari ini merepotkan barisan belakang. Namun apa yang terjadi? Kita lihat Musakir tadi sempat terjadi kontak kaki. Ini dia Khalidi mencetak gol terbanyak saat ini. Berikan umpan pada Sabirin ini. Namun postur tubuh daripada pemain-pemain Mutiara Raya, UBB Raya. Musakir Mane. Kita lihat serangan demi serangan terus tersaji, memanjakan mata penonton kami dengan skema permainan yang diperagakan oleh dua tim yang kami pertandingkan. Bagi anda penonton kami yang ingin menyaksikan tayangan ulang maupun pemain yang ingin menyaksikan kebolehan di tayangan ulang, anda bisa mengakses YouTube Yasir Sawang dan juga YouTube Dedi Channel DC. Kita lihat bukan pelanggaran, hanya perebutan. Walaupun kita lihat Musakir Mane memenangi perebutan kali ini, kita lihat sebuah pelanggaran. Kali ini mendapat teguran pemain bernomor 7 juga. Kita lihat Irfanda Usman mencoba kita lihat Ricky Ramadan kali ini mengambil ancang-ancang, spesialis tendangan bebas di jantung areal pertahanan sendiri. Kita lihat Ricky, namun di sana masih ada T. Endul Fadi catatan kami. Mulyadi. Kembali lagi Ricky, tenang sekali, mantan Bunggawa, Ayam Kinantan, PSMS Medan, putra kelahiran Cetring. Kita saksikan kali ini umpan diberikan kepada Reja Des Mahendra di sebelah kanan areal berbahaya, Juping Pesangan. Namun kembali lagi dengan mudah bola diantisipasi oleh Yoga Pradana. Kita lihat sedikit tajam skema permainan yang diperagakan oleh kedua kesebelasan. Apalagi pada sore hari ini, amatan kami, pertandingan yang harga jual 7 juta rupiah. Dan sekali lagi kami sangat berbangga, Gorgia Cafe, Tarmiji Panyang, Klinik Rumah Sehat Bidan Hartati terus menyokong kami. Dan bukan itu saja, masih banyak dukungan yang diberikan kepada kami panitia penyelenggara. Lemparan ke dalam, kita lihat didapatkan oleh tim Juping Pesangan, dilakukan oleh kapten kesebelasan. Kita lihat kali ini jauh, lemparan ke dalam diarahkan kepada Reja Des Mahendra. Kita lihat perebutan kembali lagi di luar area kotak penalti. Namun kita lihat nampaknya lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan. Ini dia, kita lihat Boy Hati Usman. Namun Boy Hati, lemparan ke dalam yang belum cukup persyaratan. Kita lihat dilakukan. Garis bang, garis. Penonton yang kamu cintai, penonton yang kamu bangga-banggakan. Pertandingan tinggal 2 uroti sagai. Kamu terus mengajak anda, mari kita sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menyukseskan turnamen ulang tahun Muda Sebaya. Tinggal cukup kepada penonton yang kamu cintai, berulang-ulang kamu ingatkan, dipuju dari main lapangan. Tujuan kamu supaya drone puas negara jalan di pertandingan. Arah kepada Musakir sekarang, masih Musakir mencoba membelah jantung areal pertahanan. Kita lihat umpan tarik ke mulut gawang, lagi-lagi di sana ada Mulyadi, Sabirin Edi, sulit melewati. Luis Isra. Sekarang bola berada di kaki pemain bernomor 5 ini. Kita saksikan, Musakir Mane mencoba meracik serangan, namun kembali lagi hilang di tengah jalan. Datang Fani Aulia di sebelah kiri. Kita lihat center back yang cantik sekali mengembangkan permainan sore hari ini. Beberapa pemain coba dilewati. Kita lihat berbalik keadaan. Mutiara Raya mencoba mengancam dengan sebuah skema permainan. Namun kita lihat kembali lagi masih ada Muammar. Boy Hati Usman membalikkan keadaan dengan umpan panjang. Kita lihat Reja Bale mencoba menyambung sebuah tembakan. Namun kita lihat di luar area kotak penalti, pemain berwajah ganteng ini belum tepat tembakan dilepaskan ke tiang besi. Kita lihat serangan terus tersaji dari segala lini. Dua tim yang kami pertandingkan, dua tim beda kabupaten kota, kirim berhadapan dengan Mutiara Raya. Zulfan, kita lihat Zulfan, terjadi perebutan, coba dikejar. Kita lihat oleh Khalidi, pencetak gol terbanyak saat ini dengan koleksi 4 catatan kami. Fikrillah berikan umpan kepada Amiril, jauh ke depan.
Kita lihat lagi-lagi perebutan bola-bola tinggi. Nampaknya kita lihat dibiarkan. Masih mampu dikejar oleh Muzakir, kita saksikan. Kali ini kembali sebuah peluang didapatkan oleh Muhajir Surya. Muhajir Surya, umpan tarik kali berbahaya. Namun lagi-lagi dengan mudah kita lihat penjaga gawang kelahiran pesisir Selat Malaka, Faisal Gunawan, mencoba memutuskan tembakan crossing yang dilakukan oleh Muhajir Surya. Faisal Gunawan, kita lihat sulit melewati pemain yang pernah diandalkan oleh Muklis Rashid bersama satu tim Dok Semawe catatan kami. Kita lihat Boy Haki Usman, salah satu mantan Bungkawa PSBL Langsa, berikan umpan ke areal berbahaya. Kita lihat, kali ini lagi-lagi bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi perebutan. Fani Aulia mencoba, kita lihat, ini yang dinamakan pelanggaran. Ya, kita lihat wasit Zulkifli tidak memberi toleran. Langsung kali ini kartu kuning dinampakkan kepada pemain bernama punggung 79, ya, Afdalul Basha. Kartu kuning pertama yang dikeluarkan oleh wasit Zulkifli. Anak bola antuk yang. Ya, kita lihat kali ini Boy Haki mengambil ancang-ancang. Kita lihat kembali lagi membahayakan gawang yang dikawal oleh Fikrillah. Ya, Ricky Ramadan mencoba, kita lihat kali ini mengambil jalan pintas, membuang bola keluar. Kami ingatkan kepada adik-adik kami petugas bola, nyan bola K2 boh dua. Mari. Ya, kita lihat lemparan ke dalam diarahkan kepada Yoga Pradana. Umpan tarik ke kotak penalti. Kita lihat perebutan terjadi. Kali ini kembalikan umpan ke belakang. Kita lihat di sana ada Zulfan. Kali ini Zulfan mencoba mencari rekan. Kita lihat Muhajir Surya. Umpan tarik ke berbahaya. Semua skrimit terjadi. Kita lihat dipotong saja oleh Fani. Kita lihat Reja Mahendra yang memain-main di area kotak berbahaya. Umpan jam panjang. Sabirin mendapatkan sebuah terobosan. Namun kita lihat sedikit tajam. Umpan melebar yang masih berimbang. Belum ada perubahan. Walaupun kita lihat dua tim, catatan kami telah mendapatkan beberapa peluang di areal kotak terlarang atau kotak penalti. Lemparan ke dalam dilakukan, kita lihat, oleh Yoga Pradana. Masih Yoga. Ya, sapu saja. Kita lihat Bayor, Mulyadi Bayor, Muhajir Surya, Mutiara Raya. Kali ini kita lihat cantik sekali. Umpan diberikan kepada Irfanda Usman. Ya, begitu tenang. Yang mayoritas kita lihat pemain-pemain daripada tim Juping Pesangan turun dengan beberapa pemain Laskar Mansipurung, Persidi, ID. Lemparan ke dalam. Kita lihat kembali lagi Mutiara Raya mencoba meracik serangan. Di sana ada TM Nur Fadil, pemain nasional, berikan umpan 1-2 sentuhan. Namun kita lihat kembali lagi datang Yoga Pradana, masih dalam penguasaan pemain-pemain Mutiara Raya yang terus kita lihat menguasai bola di area berbahaya. Zulfan, cantik sekali. Kita lihat semua peluang dari kotak penalti. Namun masih ada Abu Mani, panggilan sehari-hari. Nazar jauh ke depan. Kita lihat terarah kepada lawan. Sekarang, ya, Zakir, namun sulit melewati. Masih dalam penguasaan. Kita lihat pemain-pemain Kabupaten Pidi. Amiril Mukminin memanfaatkan lebar lapangan pertandingan. Kita lihat Luis Isra. Ya, bola bantu langsung memasukkan bola yang berada di luar. Catatan kami sudah 3 bola yang telah meninggalkan lapangan pertandingan. Ini bola anak yang apa je? Bola anak utang kapkah. Hello. Yoga Pradana. Kita lihat Yoga Syakir yang dimaksud. Namun kita lihat di sana masih ada Muzakir Ruslan. Kembali lagi dalam, kita lihat di depan pengadil pertandingan. Kali ini Nazar mendapatkan teguran. Ya, segera petugas bola yang dah ipo dua ni cok semua kena buat meja panitia. Adik kalau bola tu tak pada yang gawangnya ikut kamu dalam. Cok. Abu Nazar. Kita lihat apa yang terjadi. Bayor kali ini atau Mulyadi.
Kita lihat beberapa kali skema permainan yang diperadakan. Panitia, animitnya yang lambu-lambu bola. Ini golnya ni biasanya baju tu, takut tu, terus bolanya langgun. Kita lihat nampaknya tendangan bebas di luar area 12 pas. Didapatkan oleh Mutiara Raya Kabupaten Pidi, di mana kita lihat beberapa spesialis tendangan bola mati. Ini dia, kita lihat Rida Umami, juga pemain PON Aceh ini, yang juga catatan kami lama bersama tim Galacticos FC. Sebuah tendangan bebas di luar area 12 pas. Mereka dapatkan 1, 2, 3 pemain Juking Pesangan melakukan pagar penghalang, sangat membahayakan gawang yang dikawal oleh Faisal Gunawan. Kita tunggu dan kita nanti tembakan Rido Umami, cantik sekali. Kita lihat dia yang menjadi lawan, memang sangat berkelap tembakan yang dilepaskan oleh pemain bernama punggung 8. Kita lihat Mister gawang yang dikawal oleh Faisal Gunawan yang menjadi lawan. Serangan datang lagi. Kita lihat anak-anak Kabupaten Pidi mencoba kali ini menekan di sebelah kanan. Kita lihat umpan crossing ke mulut gawang. Kita lihat Kaki Mane mencoba melakukan sebuah tendangan akrobatik tadi, mencoba membalikkan badan. Sekarang Mulyadi Bayor begitu tenang. Kita lihat belum henti-henti, belum putus-putus bahasa kami. Serangan dilakukan oleh Mutiara Raya di luar area berbahaya kotak penalti. Namun kita lihat kali ini kita lihat nampaknya ya sekali lagi junjung tinggi sportivitas pertandingan. Kita lihat Abu Nazar langsung dikartu-kuningkan. Kita lihat Abu Nazar nampaknya tadi sedikit nakal. Ya, penonton yang kamu cintai, penonton yang kamu bangga-banggakan, jangan Anda provokasi pertandingan yang sedang kita saksikan. Kami rasa Anda cukup memberikan tepuk tangan karena kamu sangat berbangga. Walaupun bagi kamu panitia penyelenggara nyo ciptakan ajang percobaan, karena lapangan yang digagas oleh Tarmiji Panyang baru kalinya ya turnamen besar yang kamu langsungkan. Dan dunia insyaallah ya. Dedah maju. Kita lihat tendangan bebas kembali lagi di luar area kotak penalti dihadapi oleh Rido Umami. Ya, perlu kami ingatkan kepada kedua tim yang kami bertandingkan, keras boleh tapi jangan kasar, karena kata pantun juga pernah kami ucapkan, emas muda jangan dipalu, kalau dipalu jadi tuasa. Ya, main kasar jangan terlalu, kalau terlalu jadi bahaya. Bere. Ya, penonton yang BNA bak pagi gedang mancang anak kuku. Kita lihat Rido Umami dua kali tendangan bebas seperti ini. Kita lihat namun masih belum mampu melewati. Mulyadi Bayor, Rido Umami, umpan crossing kembali lagi. Kita lihat perebutan di kotak penalti. Di sana masih ada Muammar. Kok duel terjadi. Ya, kita lihat Syakir, Ruslan, Reza Rizki. Ya, kita lihat ini melewati Julfan. Kali ini Fani Aulia memberi umpan cantik sekali. Kita lihat umpan yang sangat matang. Masih kita lihat Fani Aulia mencoba membuka area berbahaya. Kita lihat 1 lawan 2 di luar area kotak penalti, bukan pelanggaran sama sekali. Kita lihat Rido Umami, serangan kembali lagi. Kita lihat tensi pertandingan sedikit tinggi yang diperagakan oleh dua tim yang dipertandingkan. Kita lihat serangan demi serangan, masih lewat kaki. Ya, TM Fadil kita saksikan. Oh, kali ini adu badan bukan pelanggaran, masih lewat kaki pemain bernama punggung 8. Pencetak gol terbanyak kali ini menerobos. Kita lihat jantung area pertahanan. Kita lihat lagi-lagi wajar sekali kami di sini mengingatkan dua tim yang kami pertandingkan, kedepankan sportivitas pertandingan, jaga keselamatan. Ya, yang digagas oleh Susi Mahdi atau Nek Mahdi Abdullah, nama lengkap ketua panitia kami. Ya, belum ternodai hingga saat ini. Walaupun beberapa pertandingan berakhir dengan drama adu penalti. Apalagi pada sore hari ini, Ketua KONI Luxmawi ada bersama kita, pelatih PON Papua. Ya, Muklis Rashid juga tidak ketinggalan menyaksikan pemain-pemain bintang yang sedang kita pertandingkan. Kami atas nama panitia penyelenggara sekali lagi kepada KONI Luxmawi yang hadir sore hari ini, terima kasih dari pihak kami yang menyaksikan laga yang sedang kita pentaskan. Dua tim beda kabupaten kota. Ya, Pesangan berhadapan dengan Mutiara Raya. Ya, ini dia Boy Hafiz Usman.
Kita lihat kembali lagi Muammar berikan umpan. Reza Des Mahendra mencoba membuka areal berbahaya. Kita lihat kali ini sulit sekali melewati Zulfan. Kita lihat pemain belakang masih Zulfan mencoba menutup aliran serangan. Sekarang kita lihat di sana ada Muhajir Surya mencoba bekerja sama. Kita lihat di luar areal kotak berbahaya. Nomor 79 Abdul Basya. Kita lihat umpan melebar terarah kepada Yoga. Umpan tarik ke kotak penalti. Abdul Basya yang dicari, namun kita ada Zakir Mane kali ini. Namun lagi-lagi tenang sekali. Baik jaga. Dan juga kami lihat dari Mukim Sawang Selatan, Insinyur Ramli Ismail juga telah mempersiapkan dari Borsiasasi Matang Gelempang 2 dan juga dari Kilang Padi Aska Jaya. Lagi-lagi situasi berbahaya. Kita lihat rapat sekali pertahanan area kotak penalti Juping FC sore hari ini. Walaupun kita saksikan dari lini kiri dan lini kanan atau dari sayap kerap serangan dilakukan oleh Mutiara Raya, kita saksikan kepada Tim Zulfan. Ini dia Reza Des Mahendra, Reza Vale. Namun lagi-lagi kita lihat Irfanda Usman memutuskan aliran serangan dengan sebuah sliding yang sangat clear dilakukan. Lemparan ke dalam Reza Vale. Kita lihat perebutan terjadi. Boy Haki. Ya, kali ini Muammar. Kita lihat serangan kembali lagi datang. Masih lewat kaki pemain belakang. Abu Mane kita saksikan. Berikan umpan pendek kepada Fadi Aulia. Sekarang Boy Haki Usman nomor 23 kerjasama dengan Sabirin Idi mencoba membelah area kotak penalti. Tembakan mereh terjadi. Kita lihat Boy Haki 2 kali penyelamatan yang dilakukan. Kita lihat oleh Zikrillah di mulut gawang. Kita lihat 2 kali penyelamatan dilakukan oleh Zikri. 2 kali telah berhadapan 1 lawan 1 di area kotak penalti. Pantas kita lihat penjaga gawang Zikri mendapat jempolan kembali lagi bagi pendukung Mutiara Raya Pidi sore hari ini. Kita lihat pertandingan yang sangat berimbang, 50-50 atau 50-50 bisa dikatakan. Ini dia pemain bernomor punggung 5 Musakir Ruslan mengambil ancang-ancang. Kita lihat Musakir Ruslan. Namun Amiril Mukminin memiliki postur tubuh sedikit tinggi di area kotak penalti. Lemparan ke dalam didapatkan oleh Juping Pesangan. Selama pertandingan yang kami pentaskan, pertandingan sore hari ini, pertandingan hari ke-13 dari 15 yang kami rencanakan, 2 kali pertandingan berakhir dengan drama adu penalti. Amin Mukminin. Kok duel terjadi? Kita lihat Musakir Ruslan, pemain yang memiliki kecepatan. Masih Musakir Ruslan. Musakir Mane maksud kami, cantik sekali, kontrol matang dilakukan, dan kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi semua sini dari kotak penalti. Miskomunikasi, cantik sekali. Placing yang dilepaskan dengan kaki kanan. Kita lihat oleh Rida Umami, hanya 1 padi tidur meninggi. Kita lihat di sebelah kiri yang dikawal oleh Faisal tadi. Kita lihat pemain yang memiliki naluri pencetak gol sore hari ini. Namun kita lihat tenang, sangat matang, sangat tenang. Namun hanya keberuntungan belum mereka dapatkan. Sebenarnya kita lihat Faisal Gunawan telah meninggalkan sarang. Seandainya tadi tepat penempatan dari pemain bernomor 28, lain mungkin kejadian. Abdul Basya, pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning, kita saksikan. Kali ini kembali lagi Khalidi mencoba menjemput bola ke belakang. Kita lihat Reza Vale. Kali ini kembali lagi berbahaya situasi, umpan tarik ke kotak penalti. Kita lihat di sana masih ada Zulfan Gado. Kita lihat jual beli serangan. Ketua panitia, Nek Mahdi memberikan jempolan kepada kedua tim yang bertanding pada sore hari ini. Abu Nazar. Kita lihat lagi-lagi membahayakan gawang yang dikawal oleh Zikrillah. Muhajir Surya, Mulyadi Bayor, masih Muhajir, namun kontrol yang kurang cermat.
bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, tidak berlebihan apabila sore hari ini kami nobatkan sebagai pertandingan final dini. Dua tim yang sedang bertanding sore hari ini. Karena prediksi kami yang menjadi pemenang sore hari ini besar kemungkinan mereka lah nanti yang mengangkat piala ulang tahun Muda Sebaya. Walaupun masih ada satu lagi ya pertandingan derby yang besok sore akan kami pentaskan. Pertandingan babak kedua segera kita saksikan. Namun yang perlu kami ingatkan besok sore supaya Anda tidak ketinggalan, masih ada satu lagi pertandingan bergengsi derby. Dua tim sekecamatan Muara Batu akan kami pertandingkan. Tidak kenal kompromi karena pertandingan harga jual seperti hari ini ya 7 juta rupiah. Panji Hitam yang turun dengan pemain-pemain berpengalaman besok sore akan dilawan oleh tim debutan ya remaja gabungan Prumane. Ya, tim Prumane gabungan besok siap melawan tim bertabur bintang Panji Hitam. Ya, Anda lihat sendiri di sana ada Bahagia, putra kelahiran Bandar Sakti, dan juga bukan itu saja, banyak sekali pemain-pemain berpengalaman mereka, semisal seperti ya Anthony Lai, Arifan Ika dan kawan-kawan, ditambah dengan Koler Muammar dan penjaga gawang Kausan Imran, Belo Nazri. Besok sore mereka siap melawan kehebatan daripada pemain-pemain bayaran yang diturunkan oleh Juanda si jenggot tebal Panji Hitam, Arianto, Mahdi Senegal. Bukan itu saja, di sana juga ada Iksan Ayub, Julali Julkiram, ditambah dengan beberapa pemain berpengalaman. Bahkan menurut informasi dari Juanda besok ya Kinul akan digandengkan. Ya, kembali lagi kita saksikan lemparan ke dalam didapatkan oleh tim Mutiara Raya, di mana kita lihat Yoga Pradana nomor 27 lemparan ke dalam. Kita lihat umpan tarik ke kotak penalti, namun kita lihat disundur saja keluar oleh Ricky Ramadan. Ya, 2 hari lagi sisa pertandingan di lapangan kami ini. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, event yang digagas oleh Ricky Mahdi atau Mahdi Abdullah Uro 1 akan kamu langsungkan puncak pertandingan. Tendangan pojok yang pertama di babak yang kedua kita lihat didapatkan oleh Mutiara Raya. Kali ini berbahaya situasi di area kotak penalti. Kita lihat, oh berbahaya kali ini, masih berputar-putar. Kita lihat kali ini, masih tertahan. Kembali lagi kita lihat, anda sendiri berulang-ulang kesempatan didapatkan oleh Laskar Gerepuk Muling Mutiara Raya Kabupaten Pidi. Namun kita lihat belum mampu membongkar gawang yang dikawal oleh Faisal Gunawan hingga saat ini. Kita lihat skrimmit berulang-ulang, peluang didapatkan. Ya, kita lihat kali ini tendangan pojok yang kedua di babak yang kedua kembali lagi membahayakan gawang yang dikawal oleh Faisal Gunawan, Amiril Mukminin. Namun apa yang terjadi? Kita lihat Zulkifli menunjukkan di sebelah kanan Faisal Gunawan, tendangan pojok kembali. Ya, kita lihat kali ini dilakukan oleh Abdalul Basya nomor punggung 79, center back sebelah kiri. Kita lihat 1, 2, 3, 7 pemain sudah menanti di dalam kotak penalti. Abdalul Basya, namun di sana kita lihat ada Muammar. Kembali lagi Mutiara Raya membangun serangan di jantung area pertahanan mereka. Bola terarah, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya kita lihat pelanggaran kali ini dilakukan oleh Fani. Kita lihat Fani Aulia kali ini langsung dikartu kuningkan oleh wasit Zulkifli. Kita lihat sliding 2 kaki memang tidak diizinkan sama sekali. Menduduki ranking kedua pencetak gol terbanyak sementara Rahul Bachar nomor punggung 3. Ya, Lagenyo Bandua yang diciptakan oleh Rahul Bachar lewat tendangan bebas di luar areal berbahaya. Spesialis pemain pengganti dan juga spesialis tendangan bebas di luar area kotak penalti. Rahul Bachar. Rahul
Iya, bola. Kali ini kita saksikan sedikit melayang. Panji Hitam adalah tim yang bisa dikatakan belum ada lawan. Sedangkan jangan Anda memandang sebelah mata putra gabungan Trung Mane. Anda lihat sendiri kemarin sore di depan tiposinya sendiri Muda Sebaya yang diperkuat oleh pemain timnas Indonesia, ya, DM Iksan, ditambah dengan pemain Persiraja. Ya, bukan itu saja, masih banyak pemain-pemain terbaik mereka, semisal seperti Martonis Blang Hasan, Heri Varial, ditambah dengan Fajrul Sofian, dan juga penjaga gawang Kausan Ramadan. Di luar dugaan, tim putra gabungan Trung Mane mampu mengalahkan Yasir Sawang dengan skor 2-0 tanpa balasan. Ya, kamu panitia penyelenggara dengan yang mana urusan, karena kamu panitia. Anda lihat sendiri tidak ada istilah pilih kasih dari kami. Milah membilah, meyaksang bak pengadil pertandingan, nyon petalu, nyon pemenang, karena kamu nyan. Ya, tidak bagi kami. Karena bagi kami ini adalah ajang percobaan. Kami merencanakan setelah pertandingan ini event yang lebih besar akan kami pentaskan. Kita lihat kali ini lagi-lagi umpan melebar Abdul Basya, namun bola lebih terarah. Kita lihat pada penjaga gawang Faisal Gunawan, Gorgia Cafe, Tarmiji Panyang, dan juga klinik Bidan Hartati Gampung Tengah, Ukesmas Sawang, Kilang Padi Aska Jaya, ya, Dedi Channel DC, KMPI Kecamatan Sawang, Tengku Miri Burkha. Ya, kamu mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka. Bukan itu saja, terima kasih yang wajar kamu ucapkan kepada CU Sport dan AI Sinaga. Jangan bumi 3 hok. Kita lihat kali ini tendangan bebas berpindah kaki. Kita lihat diberikan kepada Rida Umami. Kita lihat Rida Umami di luar areal kotak penalti. Apakah mampu menggoyangkan jala gawang yang dikawal oleh Faisal Jafar lewat tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain bernomor punggung 8. Kita lihat pemain Pon Aceh ini mengambil ancang-ancang Rida Umami. Kita lihat lagi-lagi sudah 2 kali tendangan seperti ini. Satu tim Kabupaten Pidi, satu tim Kabupaten Biren, catatan kami. Reja Bale, duel kok terjadi. Kita lihat ada Sabirin ini, Sabirin, Saifuddin, berbahaya. Kita lihat kali ini di luar kotak penalti, umpan tarik cantik sekali. Kita lihat kurang tenang kali ini Reja Des Mahendra. Pergantian pemain dari kubu Juping Pesangan, karena Reja Mahendra melakukan tembakan keluar langsung ditarik kali ini, yang digantikan oleh Rian Syukrian. Ya, kita lihat putra kelahiran Jangka, no panggilan sehari-hari, juga langganan line up Galacticos FC. Digantikan posisi daripada Reja Des Mahendra. Kembali kita lihat kali ini Amiril Mukminin, putra kelahiran Kutablang, yang sengaja hengkang bersama tim Mutiara Raya Kabupaten Pidi. Bayor, Mulyadi Bayor, kapten ke-11. Kita lihat untuk sementara masih mampu mengimbangi pemain-pemain bintang. Bayor, Rido Umami, namun ada nok cepat sekali mengantisipasi. Kita lihat bola diberikan kepada Sabirin ini, berhadapan kita saksikan dengan Yoga Pradana melakukan pelanggaran. Namun kita lihat wasit Zulkifli belum memberi kesempatan untuk melakukan tendangan bebas. Kita saksikan Boy Haki Usman melebar kepada Khalili. Ini dia, kita lihat Fani Aulia, masih Fani. Kembali lagi 1-2 sentuhan. Kita lihat perebutan dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Selama pertandingan yang kami pentaskan tidak ada, ya, belum terjadi
kartu merah yang keluar dari saku pengadil pertandingan. Ini dia, kita lihat. Ya, Rahul, cantik sekali. Kita lihat umpan matang diberikan kali ini. Kembali lagi kita lihat Afadul Basya datang. Ya, tidak lain dia bukan Zulfan. Mencoba mengutang hati si kulit bundar. Lepas dari kawalan, masih Zulfan. Kita lihat umpan tarik mulut gawang. Di sana kita lihat masih ada Abu Nazar. Ini dia, kita lihat Luis Isra. Ya, Nok Jangka, Ridho masuk kami, Fani Aulia. Kok duel terjadi. Kita lihat perebutan kembali lagi. Ya, Fani, umpan menusuk ke kotak penalti. Amiril Mukminin berhadapan dengan Sabil ini. Kita lihat sebuah sambungan tembakan. Kita lihat baru saja dilepaskan oleh Muzakir Ruslan. Kita lihat tim yang diarsiteki oleh pelatih Medan Kustiono sudah memberi instruksi, kita saksikan. Kali ini kembali lagi bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat umpan terarah kepada pemain bernomor 8. Kali ini mencoba kembali lagi membuka area kotak penalti. Namun kita lihat di sana masih ada Isra Luis, Boy Haki Usman belum jantung area pertahanan. Masih kita lihat lewat kaki kali ini. Umpan cantik kepada Noah masuk kami kali ini. Muammar melebar, tidak ada rekan. Dibiarkan saja. Kita lihat oleh ya, Syakir. Oh, di sana kita lihat masih ada Syakir. Umpan cantik sekali. Namun lagi-lagi kita lihat umpan terobosan terlalu ke dalam. Sulit kita lihat dikejar oleh pemain pengganti Rahul Bazar. Eko Rahul, anak kendali. Eko masuk ulang. Malah Eko dekat je dua ni ulang. Jauh melayang. Kita lihat Sabiri, Boy Haki Usman berikan sebuah terobosan. Maksudnya kita lihat kepada ya, nampaknya sebuah tarikan dilakukan tadi. Kita lihat oleh pemain bernama 5 Muzakir Ruslan mencoba melakukan sebuah tarikan di jantung area pertahanan lawan terhadap Amiril Mukminin kalau nggak salah kami. Rahul, Fani Aulia. Ya, wasit pergantian kembali dari kubu tim Juping FC. Kali ini Bayor, kapten kesebelasan, Mulyadi ditarik keluar. Yang masuk kita lihat Rafika, nomor punggung 15. Kita lihat Rafika, juga putra kelahiran Aceh Timur yang pernah tampil bersama tim Persidi ini. Yang kita lihat lemparan ke dalam dilakukan belum cukup persyaratan di areal pertahanan yang dilakukan tadi oleh Yoga Pradana. Abu Nazar jauh ke depan. Kita lihat Sukrian tenang sekali. Namun perebutan kembali lagi terjadi. Kita lihat kali ini kembali lagi pelanggaran. Kita lihat sebuah sliding di atas bola yang dilakukan oleh pemain bernomor 12 Muammar. Kami mengajak kepada dua tim yang kami pertandingkan, sportivitas lebih dikedepankan. Ya, Anda lihat sendiri, tidak ada pilih kasih dari kami. Kemarin sore telah terbukti, di mana tuan rumah yang kami pertandingkan, kami ucapkan goodbye, dan kamu hanya urusan. Ya, wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Mutiara Raya. Nomor punggung 27 Yoga ditarik keluar, yang masuk Muammar nomor punggung 88. Ya, sekali lagi Amiril Mukminin. Ya.
Bagi kami ini bisa dikatakan adalah ajang percobaan. Ya, sekali lagi dengan kami panitia penyelenggara tidak ada urusan, tidak ada bilang membilang, inisiasi. Kami berpesan kepada pengadil pertandingan, yo nebu talu, yo nebu menang, dengan kamu nyan hana urusan. Baru, ya, di kalian gitu. Ya, Muammar mengambil ancang-ancang. Muammar. Ya, lihat. Berapa Anda kasih nilai kepada penjaga gawang Zikrillah sore hari ini? Anda lihat sendiri, one on one di area kotak penalti. Cepat sekali kaki daripada ya Zikri pada sore hari ini, luar biasa. Sangka. dalam ya. Kita lihat penyelamatan yang sangat gemilang dilakukan oleh penjaga gawang. Kita lihat blunder di mulut gawang. Kembali kali ini datang serangan. Mulai you. Ya. Lagi-lagi merampung ini. Satu kebanggaan bagi kami. Masih bersama kita Ketua Fraksi Partai CA Karmidi Panyang dan juga Koni Lukmawe masih menyaksikan jalannya pertandingan. Dari jauh kami saksikan pelatih PON Aceh yang membawa Aceh ke Papua juga masih menyaksikan laga. Satu kebanggaan bagi kami panitia penyelenggara. Dan juga bukan itu saja, kita lihat banyak sekali tamu-tamu kehormatan kami yang menyaksikan jalannya pertandingan pada sore hari ini. Kita lihat baru saja penyelamatan. Ya, bendera duluan diangkat. Kita lihat beranda Amirul Mukminin duluan berada di areal berbahaya. Memang luar biasa tampilan daripada penjaga gawang sore hari ini. Telah beberapa kali melakukan penyelamatan, namun sore hari ini kami tidak sanggup berapa memberi nilai kepada penjaga gawang Zikrillah. Ya, yang di luar, Monica. Ya, perlu Anda ketahui, putra kelahiran Kutablang ini yang memiliki nama lengkap Amirul Mukminin Syarifuddin No Jangka. Kita lihat sekarang kembali lagi. Ini dia Muammar, pemain bernomor punggung 88. Namun sulit kita lihat menerobos area pertahanan yang dijaga oleh Abu Nadar. Ya, uronyo apabila pertandingan berakhir seri langsung adu penalti. Mana tunda-tunda bagi kami. Ya. Namun yang boleh kamu ingatkan, drone penonton utama dalam. Walaupun untuk sementara laporan ke meja panitia penyelenggara daripada penonton mantap dikuasai di Pancam berhadapan dengan tim Sawang. Lemparan ke dalam. Kita lihat sangat berhati-hati pertandingan pada sore hari ini. Ini dia Rafika Duri. Ada apa? Dua ada ngeplung. Ricky Ramadan. Kita lihat Abu Mani. Ya, masih terjadi perebutan kembali lagi. Menarik tadi. Ya, Fani. Anda sudah dikartu kuningkan kawan kami. Karena selama pertandingan yang kami pentaskan belum ada kartu merah yang keluar. Jangan Anda mayang-mayang. Kasih merah. Ya, kita lihat tembakan dengan kecepatan tinggi Amirul Mukminin Syarif. Ya, Dedi Channel DC. Terus mengikuti yang dinamakan terlalu tinggi yang diangkat tadi oleh Nur Fadil. Kartu kuning diberikan kepada pemain bernomor punggung 21 yang pernah memakai kostum nasional. Ya, sudah 4 kartu kuning, 2 untuk Mutiara Raya,
2 untuk tim Juping Pesangan. Walaupun kita lihat tensi pertandingan sedang-sedang saja yang sedang kita laga, waktu terus berjalan, namun kamu tetap berpegang pada aturan. Ya, ajakan daripada orang-orang yang kami hormati, jauh-jauh hari telah diingatkan kami panitia penyelenggara tepat pada jam 18.15 di lapangan Muda Sebaya tidak ada lagi kegiatan. Masih ada waktu yang masih panjang. Tendangan bebas. Amar. Muammar. DM Nur Fadil. Syakir. Serangan berbalik sekarang. Afdal Baca kita saksikan. Kali ini berikan sebuah terobosan terlalu tajam. Nampaknya kita lihat bola terarah kepada penjaga gawang Faisal Jafar. Kiri. Ya, Faisal Jafar. Kita lihat hanya bola diberikan kepada Nazar. Ya, Sabirin ini terobos dari kotak penalti. Namun kita lihat lagi-lagi Amiril Mukminin tenang sekali. Nazar. Ya, kita lihat kembali lagi serangan lewat kaki nomor 8. DM Nur Fadil melebar. Mutiara Raya, Afdalul Basha, Syakir Mani. Kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Serangan kembali lagi berbalik kali ini lewat kaki Khalidi. Ya, Sabirin mengambil ancang-ancang, melebar, datang kita lihat. Sayang sekali Boy Hati Usman, di mana kita lihat Sabirin menyuap sebuah umpan di area kotak terlarang. Namun kita lihat Boy Hati Usman ya membuang-buang kesempatan. Rahul Basar, pencetak gol terbanyak sementara yang menduduki ranking kedua. Walaupun ada beberapa pemain yang telah mengoleksi 2, semisal seperti Yasir Sawang, Usman Rusif, dan juga salah satu pemain Bilang Mangat, namun mereka telah duluan meninggalkan lapangan pertandingan. Saingan daripada Khalidi hanya Afdalul Basha, catatan kami, maksud kami yaitu Rahul Basha sore hari ini. Syakir Mani, masih Syakir. Kita lihat pelanggaran nampaknya di luar areal kotak 16 atau kotak terlarang. Ini yang dinamakan peluang bagi tim Mutiara Raya. 2 hari lagi sisa pertandingan di lapangan kita ini. Kita lihat lagi-lagi tendangan seperti ini kerap dilakukan oleh pemain pengganti Rahul Basar. Memang pemain yang tersimpan untuk melakukan tendangan-tendangan bebas di luar area kotak terlarang. Rahul Basar. Rahul. Oh, sayang sekali melungkok Amiril Mukminin kali ini. Penalti. Ya, kami ingatkan kembali lagi kepada penonton yang kamu cintai, kamu sadar diri, hana drone kamu nyobi hana arti. Tetapi yang kana 2 adu penalti hana mesti oleh Juping Pesangan, Lumboy 8. Ini dia kita lihat Khalidi. Ya, Khalidi penendang pertama. Khalidi masuk 1-0. Nomor punggung 8 dipersilakan dari Mutiara Raya. Ya, Rida Umami. Hari ini juga kami sangat berbangga hati dengan hadirnya pemilih Gorgia Cafe pada sore hari ini, menyaksikan sendiri drama adu penalti.
Tendangan pertama dilakukan. Kita saksikan oleh pemain PON Aceh nomor punggung 8, Rido Umami. Pelan tapi pasti. 1-1. Dari Juping Pesangan dipersilakan. Ingat 3 tu. Limang draw penendang, Pida Teri tambah 0 saja. Olunya yang kajut tinggalkan lapangan. Karena anggota Dewan Tarbiji Panjang tidak kamu izinkan tamu dalam. Nah, dewan-dewan. Kamu mandung kawan. Nah, ana pilih kasih kamu. Pak, baraman biru, ketua kau nilai semua Pak labe gitu. Lembu siklo, Sabirin. Drop ya. Drop dah. Gagal. Ya, dikalon. Ya, dikalon. Sekarang kami persilakan nomor punggung 12. Nomor selalu berpadu. Nomor 12. Nomor 17 ayo. Berpadu yo. Kembali 17. Ya, 17. 17 berarti Irfanda Usman. Nah, Isabirin tak gagal. Apabila draw dengan itu nak kalian drama adu penalti ulang, game buka Dedi Channel DC, YouTube Dedi Channel DC. Tayangan je lagi TV. Yo yang kedua. Masuk. 2-2 kedudukan sementara. Kembali lagi kami persilakan yang ketiga dari tim Juping Pesangan. Muammar. Ya, Muammar no penendang ya, 3 tu memaafkan untuk panitia kata laju 6 bulan haba kadang-kadang menyinggung perasaan anda supaya dapat dimaafkan. Kadang si tahu buat Tuhan nanti malam. Ai dah bertanggung jawab je lawa. Ya. Muammar. Lagi. Kita lihat pelatih kiper sore hari ini. Ya. Mir, wajahnya berseri. Gimana penuh kiper Mir? Betul ke Mir? Dua pelatih anu ke batang ni. Pelatih mantan kiper di pelatih mantan kiper PSAP Tigni yang Persiraja. Ya Mir. Ayudah kamu. Luar biasa. Yo yang ketiga. Nomor 11. Muzakir Mani. Kedudukan sementara 2-2. Masuk. Leta. Yo sangat menentukan tembakan yang dilakukan oleh Fani Aulia. Menyohana masuk baik Fani, catatan kami sudah pasti PD langsung kamu tempatkan di tangga juara. Menyo masuk mantengna harapan imbang. Nyo sangat menentukan. Pakai kamu pun demikian karena nyo yang keput dari Juping Pesangan. Dari put baru siapa masuk? Menyo hana masuk nyo? Ya, masih ada harapan. Tapi nyo sangat menentukan. Tembakan yang dilakukan oleh TM Nur Fadil. Menyo masuk bagi Fadil. Ya, menang hana masuk mantengna harapan imbang. Ya. Berarti Juping pun draw penendang, 2 draw masuk, 2 draw gagal. Dari Mutiara Raya, ledro, baledro masuk. Nyo yang keput. Masuk. Yeah. Berarti kedudukan akhir adu penalti 4-2. Walaupun masih ada 2 tim sisa, satu lagi penendang mereka, namun ya hana tuah di Pak Li kata kamu panitia. Terima kasih, mohon maaf dari ketua panitia Nek Mahdi atau Mahdi Abdullah yang menjadi ketua panitia melalui Lung juru bicara kadang-kadang menyinggung perasaan anda supaya dapat dimaafkan. Tepuk sino baik sampai ketinggalan derby. Ya, Putra Krung Mani gabungan akan bentrok dengan Panji Hitam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.